ada nggak sih dari mereka yang ingin mengganggu kita? Itu tadi yang ada 4 tadi, wujudnya kepalanya harimau, badannya manusia. Assalamualaikum. Dibuka pintunya. Siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Merinding lah tuh bini gua kan, si Lili merinding kan. gua. Merinding kan bini gua kan. Terus dia keinget omongan Kak Lala tadi, udah jangan dibuka, ditutup lah pintunya. Kak Lala udah diem, terus kakinya gini-gini, ngain-ngain gini. Dipanggil lah berapa hari kemudian, berontak. Yang dipas untuk berontak. Dan lo tahu berontaknya kayak mana? Dia manjat tembok. Kayak gini tapi manjatnya. Oh, merangkak ya. Jadi ada satu momen di mana gua sama teman-teman kosan gua termasuk kakak gua yang cewek dikumpulin tuh di satu ruangan, dibakarin kemenyan sambil ngaji. Gua sama sekali nggak ngerespon muter-muter. Mereka yang ngajak muter-muter. Tangan gua tuh dipegang gini, jadi kayak dikonek Transfer energi. transfer energi gitu loh. Tiba-tiba gua nggak sadar. Berarti gua kesurupan ya Tuh. katanya. Kok jadi lo kesurupan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman cerita. Kembali lagi kalian menyaksikan podcast Waktu Malam, yang dimana untuk malam hari ini menjadi episode yang kedua, dan masih bersama kita bertiga dengan satu young lady, gestar kita ya. Nah, jadi hari ini kita ada kedatangan tamu yang akan bercerita juga, dan nggak bosan juga kita ingetin buat temen-temen yang mau ikutan cerita sama seperti gestar kita hari ini, bisa langsung kirim DM ya, DM atau kontak nggak usah langsung ke email aja. Email di ceritawadah@gmail.com ya, atau langsung DM Instagram kita aja di @wadahcerita_ gitu. Oke, kita langsung aja tanya dengan siapa ini? Perkenalkan, nama gue Mei. Umur gue baru 24 tahun. Baru 24 tahun ya. Berarti kira-kira Mei hari ini mau cerita tentang apa nih? Untuk cerita hari ini lebih ke pengalaman horor aja sih. Pengalaman horor ya? Pernah dialami. Udah dalam. Baru-baru ini atau udah lama? Mungkin
3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Oh, masih cukup Baru ya, masih cukup namanya. baru sih Cukup baru ya. harusnya. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya Mei, teman-teman, kita juga mau ngucapin terima kasih untuk Metric Entertainment yang sudah mensupport acara kita ini, podcast Waktu Malam, dengan peralatan dan juga kebutuhan-kebutuhan alat kita untuk syuting. Terima kasih untuk Metric Entertainment. Thank you. Dan juga kita mau ngasih tahu juga nih buat teman cerita yang pengen usaha pulsa gitu, saldo pulsa gitu ya, mau ngisi-ngisi saldo PLN bisa pakai Metric Provider. Oke. Jadi cerita ini tahun berapa nih, Mek? Untuk pertama kali ya. Hmm, Pertama kali ngalamin itu sekitar tahun 2017. 2017 ya. Iya. Itu masih sekolah. Masih SMA sih kelas 3. Itu awal mulanya gimana tuh? Untuk awal mulanya waktu itu pernah tuh ada acara. Jadi gue tuh emang orangnya suka asal-asal gitu kalau ngomong. Jadi ya udah gue apa ya bahasanya nyablak, kayak asal aja ngomong kayak Ngeplos gitu aja lah ya. ngeplos aja kayak ngomong, ih gue pengen deh kesurupan gitu, ngomong sama temen tuh. Terus sorenya nih waktu gue ingat banget itu kelas bahasa Jerman kalau nggak salah, itu sore, memang kelasnya kelas sore karena kelas tambahan. Jadi gue mau ke toilet, gue anehnya kenapa ke toilet yang memang udah lama gak dipakai gitu. Jadi soalnya udah lama gak dipakai, gue malah buang air kecil di sana. Pas keluar tuh badan gue tuh ngerasa udah kayak berat gitu. Ngerti gak sih kayak Tempelan gitu iya, ya. sejenis kayak jenis-jenis ketempelan gitu, jadi lebih berat punggung. Ya awalnya sih nggak notice ya, kayak ya udahlah biasa gitu. Ternyata pas sampai rumah, pas malamnya makin gelisah nih, makin gelisah. Itu mungkin sekitar 8:30 itu gue udah nggak tahu sih gue ngapain, tapi pas udah sadar-sadarnya itu sekitar jam 12 tuh lumayan durasinya lama ya memang. Gue udah bingung karena memang di rumah tuh udah rame, tetangga itu pada datang, pada keluar kayak kenapa gitu. Jadi gangguannya itu memang langsung kontak ke badan lo langsung gitu. Iya. Kayak mana gangguannya tuh? Ya pada malam hari itu memang cuma kegelisah aja sih, kayak gelisah terus pikiran nggak jelas gitu. Nggak ada gangguan yang sampai yang ekspresi sikap kita gimana tuh nggak sampai gitu ya? Enggak. Berarti memang pas lu sadar, lu tanya orang rumah, terus apa kata orang rumah? Ya Minum. Iya banyak sih kalau cerita-cerita sekolah itu, dia itu memang kebanyakan histori sekolah itu pasti ada WC yang legend. Betul. Kalau dulu gitu nggak? Ada WC yang memang dia sudah lama nggak dipakai, ataupun memang dipakai tapi ya ada cerita-cerita khusus yang pernah terjadi ketika orang habis pakai WC itu. Kan? Dan cerita si Mei tadi termasuknya apa ya, gangguannya tuh nggak seketika langsung ya. Biasanya kan yang gue tahu tuh begitu dia habis pakai WC yang jarang dipakai, keluar dari sana biasa langsung beberapa menit atau apa kejadian gitu kan. Kalau cerita si Mei tadi nunggu dia balik sampai rumah dulu, bahkan sampai jam 8:30 malam baru dia kejadian. Untungnya di rumah dulu ya, Mei? Iya, untungnya di rumah dulu. Dan itu sempat sih. Jadi papa tuh punya teman. Temennya tuh memang orang bisa dan sempet dibantuin gitu. Terus apa kata teman papa yang ganggu Mei itu? Nah, setelah kejadian itu, besoknya itu gue tuh disuruh ke rumahnya. Waktu disuruh ke rumahnya, dia tuh ngejelasin tuh kayak apa ya, memang bener ada yang nempel ke gua. Dan itu memang katanya emang penunggu yang ada di sekolah, memang penunggu lama gitu. Jadi kayak orang-orang apa ya, orang-orang kerajaan mungkin atau apa gitu. Waduh. Iya, jadi gitu. Dia memang kan sekolahnya kan emang cukup lama ya. Jadi dia bilang kayak gitu, dan dia tuh niatnya katanya nggak mau mengganggu. Cuma dia mau stay, jadi mau tinggal, dia nggak mau lepas, nggak mau ninggalin juga. Berarti dia suka sama lo?
nggak tahu sih dia suka apa nggak, soalnya memang nenek-nenek juga sih. Oh, Setahu gua. sosoknya Iya, nenek-nenek. sosoknya nenek-nenek gitu. Enggak, gue flashback dikit ya. Apa yang bikin lu tuh milih WC itu gitu? Benar. Itu selain WC itu ada pilihan WC lain nggak, Mi? Ada WC baru. Ada WC baru, Kak. Oh, jadi di sekolah itu emang ada WC baru sama WC lama. Iya. Nah, tapi mungkin dari selama lu sekolah tuh lu sering pakai WC lama itu mungkin atau enggak? Oh, Enggak. Baru Enggak sekali tahu. itu juga. Iya. Padahal WC-nya tuh ini WC lama, ini WC barunya. Tinggal jalan sedikit aja. Tapi gue nggak tahu kenapa gue milih di situ. Mungkin udah ada masuk akal nggak sih? Kayaknya lo tuh udah ditarik duluan sebelum lo berpikir lo tuh pengen ke WC gitu. Iya, gue Ya tuh udah mikirnya kepancing dulu gitu loh. Tapi sebelumnya ada nggak yang pernah ngalamin sama game gitu? kurang tahu, Pak. Kurang tahu soal info-info kayak gitu. Coba waktu harian itu besokannya suara hilang, mata bengkak, nggak sekolah. Dan langsung berobat ke tempat temannya papa itu ya. Mungkin bisa jadi dia ada kaitannya dengan di awal cerita tadi Mei bilang dia nyablak itu tadi kali ya. Dia nyablak bilang Kesaut. gue pengen kesurupan, terus si penunggu WC yang udah lama nggak dipakai itu mungkin dengar Nyaut ya dan kan? secara otomatis ya itu tadi kan Mei bilang ada WC lama ada WC baru jaraknya nggak terlalu jauh, cuman di awal tadi Mei nyablak bilang pengen kesurupan dan akhirnya ditariklah ke arah WC yang lama itu Iya. gitu kan. Tapi untuk flashback ke belakang, memang untuk kakak gue yang pertama sama ibu gue emang sering kesurupan sebelumnya. Jadi gue nggak tahu ya itu menurun atau gimana ya, agak bingung juga sih. Soalnya waktu kakak SMP apa ya, kalau nggak salah, itu dia lumayan sering juga sih kesurupan. Tapi ada historinya nggak? Misalkan kayak memang bawaan dari Nenek moyang Nenek apa moyang, nenek gitu emang udah ada yang bisa kayak gitu, tapi nggak diterusin ke keturunannya, tapi ilmu tuh nurun secara sendiri gitu sampai ke lo gitu. Gue nggak tahu sih secara pastinya, cuma memang nenek gue nih orang bisa. Oh. Jadi nenek gue itu punya keris yang emang ngisi, dan setiap malam Jumat itu harus dikasih sajen, kasih sajen. Itu satu lemari penuh. Dan gue waktu semenjak dia meninggal, gue itu selalu tidur di kamar itu. Oh. Yang dimana setiap malam Jumat gue pasti tidur di kamar itu, di sebelah sajen. Gitu. Itu kejadiannya setelah nenek lo meninggal atau sebelum nenek lo? Setelah nenek gue meninggal, dan keris itu nggak diturunin ke mama gue, tapi ke kakak mama gue juga enggak, karena nggak ada yang kuat gitu untuk ngurusnya, karena kan harus dimandiin, Iya, diurus lah. disajenin gitu. Jadi akhirnya ya udah diturunin ke tempat lain aja gitu, maksudnya ke orang lain yang memang mampu untuk mengurus. Tapi bisa kita tarik nggak? Misalkan itu sosoknya neneknya Mei atau bukan? Nah Itu pas almarhum nenek setelah kejadiannya Mei apa sebelum? almarhum nenek itu sebelum kejadian gua. Oh, sebelum kejadian. Iya. Ya, bisa masuk akal sih. Bisa masuk akal. Soalnya kayak Tapi kata teman papa, pokoknya sosoknya nenek gitu. nenek, dia katanya dari kerajaan di Jawa, memang ikut dari batu-batu yang ada di bangunan sekolah gitu. Iya. Jadi emang pembangunan sekolah itu apa batu fondasinya itu diambil dari Jawa apa gimana? Enggak, Keren soalnya juga ya. gini, soalnya kan lu sekolahnya di mana? Di Perkimal. Iya, di Perkimal. Oke. Ada salah satu Perkimal sekolah. loh, Jawa. Jauh dong. Iya. Masa ia mau minta batu ke Jawa? Iya. Pembangunannya itu. Nah itu maksud gue tuh. Mungkin nggak sih ada pengambilan ya kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau orang masih yang Jawa-Jawa Kulot itu kan pasti kan ada berunsur-unsur yang Jawa-Jawanya lah, semuanya ini itulah. Pokoknya istilah kata kayak ke primbonnya kayak gitu. Jadi pembangunan ini nih nggak bisa asal-asal nih tancepin batu yang dari sini dulu biar ini bangunan ini bertahan apa kokoh gitu. Bisa jadi Mitos-mitos gitu kan. Oh, iya. Dan ada kemungkinan dong kalau gitu. Oke. Dan itu udah sampai sekolah itu aja atau berlanjut ke mana lagi, Mei? Sebenarnya setelah sekolah itu ada lagi. Jadi gue itu kan ikut sanggar tari nih, yang dimana waktu itu ada acara gitu di TMII Jakarta. Oke. Itu pertama kalinya juga sih kayak
gue nari terus kesurupan karena sebelumnya nggak pernah. Nari kesurupan. Oke. Maksudnya kayak ke tempat mana nih mau nari terus kesurupan gitu. Jadi ceritanya gini, malaman itu waktu gue, bukan malam ya, siang waktu sampai gue tuh tidur sendirian memang. Temen-temen gue pada main kan, karena gue capek udah gue diem aja di ruangan itu. Entah kenapa gue tuh denger tuh langkah kaki di atas, karena itu emang lantai 2 kan. Itu tuh sebenarnya tempat latihan tapi dijadiin untuk tempat tidur untuk para penari. Iya. Terus gue bilang nih sama salah satu temen, dia udah datang kan, kayak gue bilang di atas tuh lantai 2 ya, kok kayak ada suara orang jalan gitu. Ya nggak ada orang jelas juga yang gue lihat. Tangga untuk naik atas itu dikunci. Maksudnya gue nggak tahu ya, seingat gue entah dikunci, entah di blok gitu biar nggak ada yang lewat. Udah gue skip aja tuh kejadian itu karena pikir udah mungkin salah dengar. Malamnya kita tuh gladi kotor. Gladi kotor itu malam jam berapa ya? Dari jam 9 sampai jam 12 sampai gimana gitu. Pokoknya itu malam sih. Malam banget. Gue gladi kotor. Terus waktu giliran gue mau latihan, itu direkam di kamera. Sebelum gue notice nih, teman gue bilang di kamera itu muka gue pucet banget kayak mayat katanya. Temen gue bilang, "Kak, muka lo kok pucet banget," katanya gitu. Itu cuma di kamera doang apa emang realnya lo pucet? Realnya pucet, di kamera juga pucet, kayak abu-abu gitu loh. Okay. Nah, ya udah setelah kejadian itu dilihat muka gue pucet, gue kayak ya udahlah gitu. Selesai nari gue tuh ngerasa capek, gue duduk nyadarin tangan kayak gini posisinya, dipegang sama memang ketua sanggar bisa dibilang kayak ya dia ketuanya gitu. Itu gue udah nggak sadar, kayak kalau gue kesurupan itu pasti gue ngerasa kayak hilang ingatan, terus inget kayak, ngerti gak sih, kayak sedetik tahu nih ngelihat, sedetik nggak lupa kayak gitu. Iya. Nah, gue seinget gue pada saat itu gue diangkat sama 7 orang dewasa, tapi itu kayaknya nggak keangkat banget, kayak berat banget. Katanya kalau orang kesurupan memang bebannya bertambah. Itu gue bener-bener nggak sadar sampai ada yang nyampein ke gue kayak, gue ditanya-tanya lah, maksudnya siapa, tapi gue nggak ngejawab. Sampai bener-bener kayak disadarin gitu loh, kayak bangun gitu. Itu nggak ada yang ngajiin lo atau mencoba meruqyah lo? Ada. Ini gue sampai merah, ngerti gak sih kalau kita dikerok? Karena gue dipencet-pencet ini. Pokoknya gue udah udah chaos banget ya, ngerasa kayak udah bingung, udah lupa, banyak lupanya. Gue sadar ada momen yang gue ingat, gue udah dadah ke temen gue, dia bawa aku tuh dari kamar cowok kan, mau ngasih ke depan. Gue udah dadah, gue jalan selangkah terus gue lupa lagi, jatuh, gubrak. Emang gitu kalau kesurupan ya? Gue jujur aja sebelum pernah sih. Enggak sih, kalau yang gue tahu gitu ya, biasanya kan kalau kayak gue pernah ngawal anak-anak sekolah gitu juga di sebuah sekolah, biasanya ketika dia kesurupan udah habis dari suatu tempat yang memang di sekolah itu udah lama nggak dipakai gitu kan, biasanya tuh lebih identik dengan dia jerit-jerit atau dia ngamuk atau apa. Kalau si Meni tadi kan dari cerita pertama, terus cerita kedua dia lebih cenderung dia kepingsan gitu kan, lebih cenderung dia nggak sadar gitu, dan dia nggak pakai acara jerit-jerit atau kayak mana gitu. Tapi kan dia nggak tahu dia jerit-jerit apa enggak. Siapa tahu. Sorry. Jadi kalau itu gue tetap, maksud gue yang pingsan tuh keadaan pikiran gue ya, mungkin nggak sadar. Tapi kalau untuk ngamuk, nangis, jerit, iya ya. Itu iya. Berarti mirip sih. Ini kejadiannya di temen gua waktu gua masih sekolah itu. Lagi jam pelajaran apa gua lupa ya. Jadi ini ada guru ya kan. Si cewek ini, dia cewek nih, temen gue ini cewek. Si cewek ini tiba-tiba diri tanpa ngomong sesuatu, ya pandangan kosong lah. Sampai ditanyakan temennya, mau kemana? Katanya gitu kan. Dia jalan ke arah pintu. Langsung pergi ke arah kamar mandi dia posisinya kan. Nah, di kamar, kami nggak tahu nih pertama dia ke kamar mandi. Pokoknya kami taunya dia arah ke bawah, pikir kami kan. Nah, di bawah itu emang ada kamar mandi juga. Tapi selebihnya itu ada masih banyak ruangan kayak gitu kan. Jadi sejam dia hilang.
kami keliling sekolah untuk nyariin dia. Opsi terakhir yang kami pikir coba di kamar mandi. Ketemu itu cewek lagi di kamar mandi, posisinya duduk di apa sih namanya, di tempat bak lah. Nah, di tempat bak itu duduk. Pas udah dibuka karena dikunci ya, dobrak, jadi kan tendang, dobrak, buka, dan langsung nengok gini, senyum gini gitu. Dan dia nggak teriak. Gue baru sekali itu juga sih ngeliat orang yang kesurupan nggak teriak gitu, bener-bener kesurupan. Tapi lu abis dari kesurupan tuh lemes gitu bawaan lu nih? Lemes banget. Kayak apa ya? Nyium-nyium bau-bau minyak kayu putih gitu-gitu nggak sih? Enggak. Biasanya kan kalau orang kesurupan kan kasih minyak kayu putih gitu ya? Ya lebih ke wangi-wangian yang menyengat sih kayak gitu sebenarnya. Nggak harus minyak kayu putih juga, parfum yang biang parfumnya itu biasanya digitu juga untuk cepat sadar gitu. Terus apa seandainya kemana ini kan tadi posisinya lo bilang tadi kalau dari keluarga memang nenek punya benda-benda yang dia biasa urus, terus itu ini nggak ada yang ngurusinya atau nggak dituruninya dan akhirnya dibiarin gitu aja atau diserahin ke orang lain. Nah dari dua kejadian yang lo alamin itu, mohon maaf nih sebelumnya, saat kejadian di tempat yang pertama sama tempat kedua itu kondisi badan lo itu gimana, bersih atau kayak mana sih gitu kan? Biasanya kan cewek identik kesurupan ketika masuk ke suatu tempat yang udah lama nggak dipakai itu dia kotor biasanya kan atau enggak gitu. Nah saat itu pas kejadian di dua tempat itu kondisi badan lo itu kayak mana? Sorry ya, tapi emang lagi halangan aja. Itu dia. Kan memang biasanya nggak jauh-jauh sih dari hal kayak gitu kan. Kalau cewek-cewek itu kesurupan masuk datang ke tempat seperti itu pasti dalam kondisi dia lagi nggak bersih. Biasanya kan gitu. Lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu berarti ya melakukan kalau seperti itu ya. Ya benar. Terus Mei, abis dari situ ada lagi Mei? Ada. Tapi enggak benar, sorry gue cut. Yang waktu lu nari, ada yang nyadarin lu kan? Nah itu nanya juga nggak sosok apa yang ada di badan lo atau sama gitu kata Apa si nenek itu lagi? Gue nggak tahu sih. Oh nggak dijelasin sama dia? Enggak. Yang jelasin itu cuman temannya papa waktu itu ya? Yang pas kejadian pertama berarti. Kirain kan takutnya memang satu gitu kan dari kejadian yang pertama gitu. Berarti habis dari sekolah itu, yang kejadian Mei dari sekolah itu aman nggak kesurupan lagi sampai waktu nari ini? Jauh juga. Iya. Ya, sorry dulu nih, sampai sekarang masih ada nggak nih nenek di badan lu? Seharusnya masih ada ya. Seharusnya masih ada. Nenek. Kami cuma nanya Ditanya aja nih Mas. Cocok itu. Ada lagi sih kejadian, tapi ini sedikit pendek ya karena waktu di kosan aja. Jadi waktu pertama kali ke Depok itu kosan kakak tuh emang serem sih. Jadi kosannya tuh emang bangunan tua gitu. Gue tuh pas kesana pertama kali tuh udah mikir kayak, oh ini pasti kena nih. Nah itu posisi lagi nggak kotor ya. Itu maghrib, gue selesai sholat, terus tiba-tiba udah gak enak aja, sama kayak waktu gue mau kesurupan kan. Gue sih mau kesurupan tuh pasti punggung pegel, dada kayak sesek gitu, kayak sakit. Kayak ditempel duluan gitu aja ya. Nah, itu gue sempet sholat tuh, gue tiduran karena udah gak kuat ya udah. Tiba-tiba nggak tahu nggak sadar pas udah lama kakak pulang tuh baru udah sedikit agak sadar gitu. Terus pindah kan ke kamar sebelah, emang kebetulan sebelahan kan kamarnya. Jadi kamarnya tuh dua, tapi jalannya tuh kayak lorong, ngerti gak sih? Iya. Kayak rumah satu, kamarnya dua, tapi lorong. Nah, gue ke sebelah, ke kamar teman kakak gue. Gue manggil-manggil. Jadi kan ini kamar dua, satu yang deket pintu ke depan, satunya yang agak ke belakang deket WC, WC-nya di sini. Gue manggil-manggil, terus gue ngeliat memang ada orang berdiri. Gue kira teman kakak gue itu. Ternyata dia nyaut dari luar. Gue langsung lari kayak sumpah. Langsung parno, bener-bener parno. Itu malah kejadiannya? Iya, habis gue kesurupan. Habis kesurupan? Yang kesurupan di Depok baru ini? Pas kesurupan di Depok. Nggak, tunggu deh. Ini lo setiap datang ke tempat baru selalu kayak gitu? Iya, waktu itu ya. Kalau sekarang ini?
Kalau sekarang ini kebetulan nggak pernah kemana-mana sih, maksudnya stay di tempat yang emang udah pernah gue injekin gitu di situ. Takutnya kan di tempat baru yang datengin sama Enggak ada nggak nih malah kalau Gue nangkapnya gini, Mei itu, ini versi gue ya Mei, bisa jadi kesurupan tuh kalau nggak ada temannya. Contohnya nih, misalkan di rumah, ya kan, Mei di rumah pasti di kamar kan, ya kan, pasti dia lagi keadaan sendiri. Misalkan ngerasa nih badannya udah nggak enak, gitu kan, ngerasa badannya nggak enak, terus dia menyendiri. Nah itu momen pas menyendirinya itu. Iya. Nah, alhamdulillahnya mungkin sekarang ini Mei lebih baik sendiri atau ada partner yang gandeng terus gitu. Mana-mana berdua gitu, harus temennya gitu. Ada. Iya kan? Jadi malah apa ya, bisa dibilang temennya tuh ngejagain Mei gitu loh. Iya. Gue bisa bilang gitu sih, karena ada orang yang memang kesurupan tuh mau dia rame mau dia sepi pasti kesurupan. Iya. Ya kan? Dulu ada juga teman sekolah gue tuh. Jadi di sekolah tuh ada yang namanya mabit. Malam Bina Iman dan Takwa ya. Jadi nginep di masjid dalam satu malam gitu, kayak pesantren kilat gitu. Nah, ada agenda sebelum sholat subuh tuh tahajud, setelah tahajud itu kayak muhasabah. Ya kan, guru tuh kayak menceritakan kesedihan dosa-dosa kita sama orang tua kita gitu kan. Nah, nggak sedikit di situ momen kesurupan gitu kan. Nah, tapi di sisi lain teman gue yang kesurupan di tempat ramai itu, di tempat sepi juga kesurupan pasti. Orang itu juga gitu loh. Nah, kalau Mei ini, kalau gue bisa sedikit sedikit ngambil kesimpulan, Mei jangan sendiri, jangan sering sendiri. Enggak, kalau gue mau nanya sih sama orang semua ya. Kalau yang gue dengar nih ya, katanya kalau kita udah pernah kesurupan sekali itu, untuk seterusnya ke depannya itu bakal lebih gampang lagi kerasukannya gitu. Bener nggak sih kayak gitu, istilah-istilah kayak gitu? Benar. Kalau menurut Mei benar, karena dia ngalaminnya begitu. Iya. Menurut orang dua, Lu dulu lah ya. kalau dari gue sendiri sih kayaknya sih enggak deh kayaknya kalau kayak gitu. Kenapa? Kalau menurut gue ya, orang yang kesurupan tuh posisinya dia lagi pikiran kosong aja. Fisik kita lagi drop, lagi capek banget. Kita buang ngelamun mikirin apa gitu, sampai akhirnya ngelos gitu aja, nggak tahu kita mikir apa. Ya udah, emang tempatnya emang lagi posisi waktunya, apalagi maghrib kayak gitu kan, bisa memungkinkan gitu. Tapi kalau kata gue, orang yang udah kesurupan tuh kalau dia bisa lebih ngontrol pikiran dia untuk lebih ada yang di apa ya ngomongnya, diisi pikirannya. Pikiran lebih diisi pikirannya, mau mikirin apa gitu kan, kayaknya itu nggak akan deh kayaknya. Soalnya teman gua yang gua ceritain waktu itu, emang posisinya dia lagi bengong di kelas. Itu pertama kali dia kesurupan itu dalam hidup dia katanya gitu kan. Setelahnya itu, begitu dia bengong, temannya langsung ngomong, langsung nyenggol. Nah, waktu itu biar langsung biar connect lagi gitu pikirannya gitu. Dari semenjak itu sih yang gua tahu sampai tamat sekolah waktu itu dia nggak ada lagi tuh emang kesurupan. Cuma momen sekali itu aja karena emang dia bengong aja gitu. Berarti temennya Mei kalau Mei lagi bengong itu sering disenggol? Nggak pernah disenggol ya? Enggak. Ini temennya soalnya di sini. Ya, soalnya kalau menurut gua sih, kalau kata gua ya, posisinya ada bukan jenis sih, gimana ya, ada tipe-tipenya itu. Kalau kayak Mei tadi, selain memang ada silsilahnya kan dari neneknya, terus itu memang mamanya juga bisa gitu kan, kakaknya juga sering kesurupan gitu. Ketika dia sudah kena sekali, ada yang memang dia continue tuh gitu, berkelanjutan. Nanti ketika dia datang ke tempat baru dan dia merasa suasana di tempat baru itu kayak mana gitu, dia kena. Ada yang seperti itu kalau menurut gua. Dan kalau kayak kata lo tadi Jo, ada yang memang dia ya saat pikiran dia kosong aja memang dia bisa kesurupan gitu. Ketika dia memang bisa mengontrol pikirannya, ya dia nggak bakal kesurupan. Sama aja kayak istilahnya kalau kita pernah lihat
apa namanya jaranan ya apa bahasa ini sih Kuda kepang lah ya gitu Kuda ya. kepang. Karena karena yang pernah gue dengar dari orang yang sering ikut mabok gratis kuda kepang tuh kan mabok gratis tuh ya nggak perlu pakai minuman ya. Ketika dia sudah pernah sekali mabok, nanti di tempat mana ada itu tanpa perlu dia minta ini dia kesamber langsung kesurupan. Itu ikut jadi mabok itu juga. Kalau untuk kuda kepang itu sebenarnya tuh acting apa real sih sebenarnya? Real, kalau menurut gua itu real karena memang ada ritual-ritual yang mereka lakukan dulu untuk memanggil makhluk-makhluk seperti itu. Itu real. Sebenarnya suka nonton kuda kepang nggak? Enggak. Nggak, oke. Pernah nggak? Enggak. Nggak juga. Takutnya kalau dia iya coba nonton. Nah, Soalnya nanti ada tuh. kenalan yang kayak gitu. Gue kenal sama orangnya, orang Bandar Lampung, teman gue. Dia asal ngedengar suara musik kuda kepang tuh aja kesurupan. Nah, kan jadi ya gue bilang Itu tadi beneran. berarti kan. Itu kejadian. musik secara nyata. Maksud gua kalau misalkan nih diputar di HP, Enggak kalau dia Kurang tahu sih ya, tapi yang gue tahu dari nyokapnya, asal lewat ke tempat yang ada lagi ngadain acara kuda kepang gitu, lewat dengar musiknya, jadi tapi Mei sendiri apa ya kayak punya rasa khawatir nggak sih gara-gara yang pernah terjadi sama Mei, takutnya nanti terulang lagi. Itu jedanya lama nggak sih Mei? Kayak misalkan dari sekolah terus Mei ke sanggar tari tadi, itu ada jeda berapa bulan atau berapa tahun, atau memang nggak nyampe setahun atau nggak nyampe 6 bulan ada gitu? Seingat gue sih kayaknya nggak nyampe setahun itu ada sih. Ada ya. dari sekolah ke tari tadi. Cuma memang terakhir kesurupan itu waktu di Puncak Bogor sih, waktu kuliah inisiasi apa sih namanya, ospek jurusan. Oh berarti ada kesurupan lagi setelah Ada. di apa kosan kakak. Oke. Ada. Itu gimana ceritanya? Kalau itu sebenarnya mama tuh udah bilang kan kayak udah nggak usah ikut, nanti nyusahin orang. Karena mama tahu pasti bakal kayak gitu, karena itu tempat baru kan. Tapi namanya mahasiswa baru ya, disuruh senior kayak harus ikut, ya, harus ikut. wajib Iya. gitu ya. Wajib, yaudah kita ikut. Waktu itu memang perjalanan untuk masuk ke gangnya tuh jauh, maksudnya masuk ke villanya. Karena kita jalan raya, terus kita masuk lagi jalan kaki, langsung dimulai kan itu, kita dikurung dulu, bukan dikurung sih, ya namanya ospek ya, pasti kan ditaruh di satu ruangan dulu nih. Iya, Dikumpulin, ditaruh di situ, udahlah berjalan lancar semuanya sampai tiba, kalau nggak salah ya, seingat gue tuh jam 12 malam sih kayaknya. Itu kan pas terakhir kumpulan untuk acaranya selesai gitu loh. Itu tuh gue udah capek banget, kayak aduh udah gak kuat, punggung udah sakit, dada udah sama kayak tanda-tanda gue kemasukan gitu kan. Gue akhirnya karena gak kuat berdiri, gue izin sama senior gue, terus gue izin duduk, itu gue didudukin, dipijitin kaki gue kan. Udah itu tiba-tiba kata senior gue jatuh. Duduknya tuh emang agak, ngerti gak sih kalau pondasi rumah? Nah itu tuh baru jadi kayak gitu loh. Gue dudukin di situ terus langsung jatuh gitu. Dan itu gue bener-bener lupa ingat, karena menurut gue ya dari pengalaman gue kesurupan itu yang paling ngeri sih menurut gue. Soalnya memang bikin beberapa angkatan itu jadi panik. Jadi di situ tuh ada angkatan kalau nggak salah 13, 14, 15, 16 sama 17. Ada 5 angkatan itu, termasuk 18 tuh jadi 6 angkatan. Itu gue katanya sih gue digotong. Jadi villanya tuh ada 2 kan, satu agak ke bawah, satunya di atas. Villanya ada 2. Untuk gue yang digotong itu gue dibawa ke villa bawah. Nah gue udah ngerti gak sih kayak orang sadar nggak sadar, halusinasi antara enggaknya. Penglihatan gue itu di ruangan yang putih, semuanya benar-benar putih. Yang gue lihat ada orang yang apa sih namanya pakai sorban ya, gitu. sorban terus jenggotan panjang.
tapi udah tua. Itu gue kayak antara sadar nggak sadar, halusinasi enggaknya gitu. Terus gue ngeliat senior gue duduk di bawah, ngerti nggak kalau orang kayak gini loh, duduk yang ininya ke lantai. Oh, duduk di antara lo sejauh. Duduk megang gelas. Pas gue tanya besokan kan gue langsung agak sadar nih, dia nggak duduk di situ dong. Gue ngapain duduk di situ, itu lantai kotor karena ngangkatin lu dari atas ke bawah. Itu gue nggak tahu sih kak apa yang gue alamin, soalnya waktu kejadian itu nggak ada cerita. Sebenarnya senior gue tuh nggak ada yang cerita apa-apa karena gue juga nggak inget apa yang terjadi. Yang gue inget gue tuh di ngaji-ngajiin aja, inget banget gue di ngaji-ngajiin. Terus kata senior gue sih yang gue lihat duduk di bawah itu, katanya gue ke kamar mandi. Terus gue lama di kamar mandi, gue nggak tahu tapi. Dan itu paginya tuh jam berapa gue nggak tahu. Gue naik tuh ke lantai atas. Jadi kan itu kan kayak garasi, terus ada kamar di sini. Nah kalau mau ke lantai atas, ini di villa bawah ya, masih di villa bawah, harus naik tangga dulu kan. Terus gue udah ke atas, gue langsung mandi. Itu temen gue pada takut semua kak. Gak ada yang berani deket, gak ada yang berani ngedeket, gak ada yang berani ngajak ngomong. Karena udah ngeliat gue kesurupan. Shock karena kejadian malam gitu ya. Akhirnya gue ke villa atas, gue mandi. Udah mandi, duduk. Gue masih ketempelan sih menurut gue, soalnya kan gue denger, lupa ya dari mana dengernya. Biasanya kalau jin-jin kayak gitu tuh kalau bersemayam itu di antara sela-sela tulang kita. Iya betul. Nah, jadi waktu kejadian itu punggung gue tuh masih sakit, sampai bengkak. Sampai gue tuh ngomong sama temen gue kayak, tolong dong, bengkak banget. Jadi dipijitin tuh sama temen gue. Dan anehnya itu kambuh lagi, gue kesurupan lagi yang keduanya. Itu udah mau menjelang maghrib. Di tempat yang sama juga itu? Itu di villa atas, di tempat yang sama. Nah, waktu di villa atas itu tuh lagi kayak apa ya? Ibarat kata kayak senior kita lagi ngejelasin nih apa gitu. Gue tuh emang udah gak enak, perasaan gue tuh udah gak enak. Senior gue bilang tuh, katanya gue ini ngeliatin dia, tapi gue melotot, padahal gue senyum. Ingat gue senyum ya, tapi dia ngeliat gue melotot. Pantas gue lihat, kok gue senyum sama dia malah malingin muka, ngerti gak sih? Jadi kayak sembunyiin muka gitu. Terus katanya juga, kata senior gue yang lain, waktu kejadian itu ada yang mandi di kamar mandi, suara air. Nah itu kembali lagi ya. Jadi waktu gue sebelum mau kesurupan yang kedua kalinya ini, gue tuh bilang ke temen gue kayak, udah gak enak apa badan gue, yaudah masuk kamar aja, katanya gitu. Akhirnya gue masuk kamar. Waktu gue masuk kamar, itu gue udah gak sadar lagi. Kalau dibilang apa ya, kalau dibilang gak sadar banget, enggak juga, tapi nggak sadar gitu, gimana sih? Nggak sadar banget, nggak juga. Tapi mungkin setengah-setengah gitu lah ya. Mungkin setengah-setengah kayak antara halu nggak gitu loh. Kayak istilah kata linglung lah gitu ya. Iya, soalnya senior gue bilang gue tuh sama sekali nggak respon, tapi mata gue kebuka, sama sekali nggak respon. Itu yang cuma gue ingat, gue dibantuin sadar tapi gue sadar, gue dipindahin ke villa yang bawah. Ke bawah lagi. Di kamar yang gue tempatin kak, itu lampunya kedap-kedip. Kedap-kedip, terus di kamar mandi juga kedap-kedip. Pokoknya semua orang pada parno, itu udah mau menjelang maghrib ya. Gue pindah ke kamar bawah di villa, kedap-kedip juga. Itu satu pokoknya semua senior gue, teman gue itu pada panik. Akhirnya pada azan di sudut-sudut ruangan harian itu, karena panik banget. Nah, waktu harian itu yang kedua gue kesurupan, itu senior gue tuh bilang gini, katanya sih nyampein ya, mereka itu minta tolong gitu loh sama tantenya, ada tantenya senior gue itu untuk kayak dibacain ngaji gitu loh, ayat biar apa ya, diminumin ke kita gitu. Ada penangkal dari dalam lah ya. Nah, kembali lagi ya, waktu gue udah di kamar bawah itu, gue tuh dikerumunin orang emang, cuma gue masih nggak respon. Terus katanya sih gue minta apa ya, minyak wangi, ngerti gak sih minyak wangi yang untuk kalau orang meninggal itu kan apa itu? Iya. Minyak apa itu tuh, sama kain kafan, gue minta itu katanya. Tapi gue nggak tahu. Iya itu kayak kalau ada tuh gue
almarhum bokap gue juga gitu, dikasih minyak kayak minyak sholat gitu loh, yang wanginya itu emang Iya. mantap gitu loh. Iya. Gitu. Terus. Nah, masih kejadian itu, gue ngeliat tuh ke jendela, udah agak sadar ya, ini udah sadar, mungkin udah sadar lah ya. Gue ngeliat ke jendela, gue tuh ngeliat ada cowok, gue nggak tahu dia tuh antara putih atau pucet ya badannya. Gue nggak tahu itu apa, mungkin itu sesajen atau apa, dia pegang kayak gini. Dari jendela gue ngeliat pakai baju merah. Waktu gue nanya ke senior gue, memang ada salah satu senior gue itu pakai baju merah juga, cuma merahnya tuh kayak bercak-bercak gitu loh, bukan merah yang benar merah. Iya. Jadi gue bilang, siapa itu yang di luar? Kata gue kayak gitu kan. Soalnya dia bener-bener jalan kayak nyelonong gitu loh jalannya. Ini. Gue udah tahu sih, bukan bajunya nggak kayak gitu. Masih panik. Pokoknya dari yang kejadian gue itu ya kayak teman-teman gue tuh pada apa ya, samber gitu loh. Jadi ngikut. Jadi semua tuh pada chaos lah pokoknya pada harian itu. Sampai salah satu dosen gue tanpa diceritain tuh, kata senior gue, kata teman-teman gue kayak, lu udah tahu ada apa. Mungkin untuk teman-teman gue yang kalau nonton ini mungkin udah tahu ya ceritanya, karena memang narasumbernya dari teman-teman gue sih. Gue tahu ceritanya gitu. Dan itu yang terakhir. Iya, itu yang paling serem sih menurut gue, karena energinya tuh kayak kuat banget sampai kedip-kedip lampu yang gue tempatin. 2 kali loh. Ya sehari 2 kali panik sama. Kalau dari lo sendiri, pernah nggak sih coba kayaknya ini nggak beres nih, pengen diobatin gitu, coba kemana gitu? Pernah. Ini cerita mungkin di tahun 2017 juga mungkin ya. Atau 2018 gue lupa. Waktu pertama kali gue ke Depok yang awal kesurupan itu gue sempat pindah ke kosan. Nah, jadi masih inget kan yang teman ayah gue tuh bilang kayak, ini ada nenek-nenek nih di sini kayak gitu. Nah, orang itu juga orang bisa. Dia bilang hal yang sama kayak yang diomongin sama teman papa gue itu. Iya, bilang nenek-nenek juga. Jadi ada satu momen di mana gue sama teman-teman kosan gue, termasuk kakak gue yang cewek, dikumpulin tuh di satu ruangan, dibakarin kemenyan sambil ngaji. Gue sama sekali nggak ngerespon muntah-muntah nggak. Mereka yang lainnya muntah-muntah. Gue sama ada salah satu apa ya, pacar tetangga kosan gue juga tuh. Itu dia juga lagi ada kiriman dari orang. Oh iya. Gue nggak tahu. Gitu ya. Jatuhnya guna-guna sih. Itu mereka pada muntah tapi gue enggak. Nah terus dia bilang tuh, iya jadi katanya memang tingkat jin itu berbeda-beda. Iya, betul. Ya ada yang paling ecek-ecek, ada yang middle, ada yang hard. Kebetulan di gua ini levelnya yang ekstrim mungkin ya, yang di atas. Jadi sama sekali gak respon. Malah enjoy. Ini wangi banget bos. Itu sempet tuh Kurang dia. merdu gitu mungkin. Iya. Itu dia tuh sempet tuh. Sempet apa sih namanya? Sempet jatuhnya kayak ngerukiah nggak sih? Kayak dia nyoba untuk ngeluarin atau apa gitu, nggak ngerti. Tapi sama sekali nggak ada rasa. Maksudnya kayak gue nggak respon apa-apa. Lu tuh kalau mau dibilang rukiah juga, kenapa harus pakai kemenyan? Itu yang harus aku bilang. Bukan yang itu kak. Ini beda lagi beda, maksudnya. okay. Ini bener-bener gue disuruh pakai mukena. Terus dia baca-baca ayat-ayat. Tapi gue nggak ngerespon apa-apa sih. Soalnya kayak ya udah. Tapi yang di pas momen kemenyan itu, Iya. itu dalam rangka apa? Pengen tahu atau memang pengusiran juga? Nah itu gue nggak tahu ya. Kayak gue tiba-tiba di situ aja ngikut aja. Undangannya apa bentuknya? misalkan Mei, ini kita ada nih pengusiran misalkan kan, pengusiran teman-teman dari paguyuban apa, biasanya kan kayak gitu tuh, ada tuh pakai kayak paguyuban gitu, kita ceritanya mau membersihkan diri, nah gitu kan. Kalau Mei itu Kebetulan dia tetangga kosan juga. Terus dia tuh memang suka kayak ngobatin orang gitu. Nah mungkin pacarnya tetangga kosan ini mau apa sih? Bersihin batu gitu. Jadi ya udah. tapi ya Ya, ekstrem ada banget dua, caranya. ya, ada dua apa namanya?
Kejanggalan. Mungkin lu kejanggalan apa ya? Dua Dua momen yang berbeda dijadikan satu gitu. Iya. Yang satu bertentangan. bertentangan banget kan. Yang satu dia pakai ngaji-ngaji, yang satu dia bakar kemenyan. Enggak, tapi lu tau gak sih kalau kemenyan itu memang apa ya? Kitanya sekarang menganggapnya itu hal yang mistis. Tapi yang gua tahu kemenyan itu sebagai salah satu sumber wangian, loh. Ya betul. Iya kan? Nah, tapi gue nggak tahu racikan kemenyan yang memang untuk sumber wangian yang katanya kan malaikat paling suka tempat wangi, ya kan? Makanya mungkin ajaran Jawa kuno itu pakai kemenyan untuk ngewangiin rumah gitu. Tapi gue nggak tahu tuh wangi kemenyan versi kesukaan malaikat sama versi kesukaan yang lain gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang ini kebanyakan ketika orang mencium kemenyan tuh satu sumber satu warna, bukan satu warna, satu bau. Jadi aroma itu wah ini menyan nih gitu kan. Nah, pasti kita langsung berpikirnya wah ada yang datang nih gitu kan, ada sesuatu gitu kan. Siapa tahu aja tetangga lu memang lagi pewangi rumahnya kemenyan. Enggak, kalau yang gua tahu gitu kan, wangi kemenyan yang biasa dipakai sama si mbah gitu kan. Si mbah? Mbah. Oke. Sama wangi-wangian yang sering dipakai untuk kata lo tadi malaikat suka tuh memang jenis wanginya tuh berbeda. Oh. Yang dia khusus kemenyan si mbahnya satu wangi itulah gitu. Nah, kalau yang wangi-wangi yang disukai malaikat tadi, soalnya di rumah juga ada tuh gue seperti itu. Abah di rumah tuh ada begitu. Memang wanginya beda banget sama kemenyan yang biasa dipakai si mbah ini tadi. Oke, kalau gitu pas waktu lo yang ngaji sama bakar itu bau mbah apa bau apa? Iya, bau si mbah yakin kalau gua tuh pasti dia bau si mbah itu. Gue nggak tahu sih. Tapi lu selain nyium itu, lu tahu kemenyan kan? Lu paham baunya kan? Baunya kayak mana? Selain bau itu tahu nggak lo? Ada yang bau lain, tapi itu kemenyan gitu, yang sesuatu yang dibakar. Enggak. Berarti kan kemenyan itulah. Kemenyan itu loh. Kemenyan itulah yang pasti dipakai. Makanya tuh gue bilang tadi, dua hal yang bertolak belakang dijadiin satu. Yang satu bakar kemenyan, yang satu ngaji-ngaji. Setan yang senang kemenyan ya tepuk tangan, ada ini. Yang ngajinya nggak mempan karena ada bau kemenyan. Tapi siapa tahu memang ngajinya tuh sebagai salah satu cara mereka diundang dan dibantai mungkin kali ya. Gue ekstrim banget ya. Gue mikirnya dia kayak gitu. Cuman nggak gini, gue nangkapnya gini sih. Kalau misalkan memang ada kejadian itu berarti memang benar-benar yang gue bilang tadi kayak padepokan gitu cuy. Kayak apa sih? Ya bukan ilmu gitulah gitu kan. Tapi ya memang metode pembersihannya seperti itu gitu loh. Makanya mereka mencampurkan antara sisi agama di ayat sucinya dan unsur wewangian untuk mengundang atau mengusir niatnya gitu. Tapi kan yang gua tahu nih wangian seperti menyan itu biasanya dia nggak hanya wangi menyan, biasanya dia identik dia ada kembang-kembang segala macam. Nah yang kita tahu hal-hal kayak gitu memang konsumsinya makhluk-makhluk halus ini kan. Kalau seandainya kita mau mengusir makhluk halus itu, jangan kita kasih mereka makan dulu dong. Kalau dikasih begitu kan kita kasih makan mereka makin kuat dong. Nanti kita bacain ayat-ayatnya malah nggak ketemu. Gitu. Tapi sih sebenarnya ya kalau menurut gua itu balik lagi ke ritualnya si orang itu sih. Kayak mana cara dia mengobatinya kan beda-beda dong. Ada yang dengan pakai air dibaca-bacain, suruh minum bisa sembuh. Ada yang cuma dibaca-bacain doang. Ya mungkin salah satu ilmu yang didapatnya untuk cara pembersihan diri itu tuh ya pakai gitu. Tapi Mei pas nyium menyan itu kayak ada kegelisahan atau enjoy gitu loh Mei? Enjoy aja sih. Baunya bikin pusing nggak? Enggak. Cuma yang herannya kenapa dari 9 orang yang di situ, si 7 orangnya ini muntah-muntah. Katanya apa ya? Ada respon? Kayak bikin yang di perut itu mau keluar gitu loh, apa nggak sih? Gitu. Iya, metode pembersihannya gitu. Nah, gue enggak sih.
Ya itu tadi mungkin karena expert tadi udah berpengalaman. Atau mungkin posisinya lo lagi bersih aja gitu. Mungkin. Oh, mbaknya lagi nggak ada. Cuma ada pengalaman lagi sih. Nah, Nah jadi tau yang gue ceritain tadi, yang tetangga kosan gue tuh punya pacar kena guna-guna, itu gue jalan tuh ke rumahnya malam itu karena dia udah parah katanya. Terus gue itu disuruh kayak ngebantuin gitu loh, kayak bantuin ngeluarin gitu. Oh iya. Dia tuh emang bener-bener, tapi menurut gue waktu pacar temen kosan gue ini kesurupan itu emang parah sih, maksudnya dia masih bisa ngejawab terus masih ngerespon gitu. Jadi gue didudukin di sebelah orang yang bisa itu, sebelahnya ini pacar temen gue yang kesurupan. Tangan gue tuh dipegang gini, jadi kayak dikonek transfer energi. transfer energi gitu loh. Terus tiba-tiba gue nggak sadar, apa sih gue kesurupan ya Duh. katanya. Kok jadi lo kesurupan? Oke. Karena gue tuh disuruh biar ketemu gitu loh, ngerti gak sih? Biar yang punya gue ini ketemu sama Di diri kiriman dia. dia. Ah. Udah kejadian itu gue sadar, langsung kecium tuh bau apa ya, wangi-wangi. Kayak melati gitu. Bau kayak gitu. Terus pas ditanya kan sama orang yang kesurupan ini, ya benar dia ketemu sama yang apa sih, yang sama gua gitu. Nah ceritanya waktu yang di dalam badan lo nih ketemu sama yang diguna-gunain ini, itu tuh prosesnya ngapain mereka berdua? Apa ya kalau kita ngeliat, kalau dari gua pernah ngeliat ya, jadi ada yang orang yang kerasukan dengan orang yang sengaja dirasuki untuk berantem dengan yang kerasukan ini supaya keluar. Kalau lo gimana? Gue nggak tahu pasti, cuma seingat gue yang apa sih punya gue ini, si nenek ini ditemuin sama yang kiriman itu, disuruh keluar tapi tetap nggak mau keluar sih. Tuh. Yang kirimannya itu. Berarti lo ngamuk, berarti duet tuh ngamuk-ngamuknya. Nggak tahu. Soalnya gue nggak inget juga kan, tiba-tiba langsung blank aja gitu. Durasinya berapa gue nggak tahu sih, lupa. Dan yang ngobatin itu nggak komen apa-apa. Enggak. Macam-macam ya metode pembersihan. Iya kan. Tapi gue juga punya cerita sih kesurupan, tentang kesurupan. Ini bukan cerita ini sih. Jadi lebih ke bini gue. Nah jadi waktu dia kerja di Bekasi, kalau nggak salah di pabrik, dia tuh bagian admin, finance gitulah. Nah di tim dinner 3 orang. Taruhlah namanya di sini Lala sama Lulu misalkan, istri gua kan, Lili. Jadi momennya itu sebenarnya Kak Lala ini, dia ini memang mungkin hampir sama kayak Mei, dia tuh apa ya, sering kesurupan, sensitif lah gitu kan. Sampai akhirnya ketika lagi nunggu jam pulang kan, kalau di Bekasi kan jam pulang kan sering malam tuh, jam 7 malam baru balik gitu. Nah pas mau balik itu kata Kak Lala ini, Li, nanti kalau ada yang ngetok pintu jangan dibuka. Apaan, kata istri gua kan. Ya udah pokoknya turutin aja. Iya. 15 menit dari dia ngomong itu ada yang ngetok. Ya kan udah lama tuh 15 menit gitu kan. Tak. Disangka bini gua, Lili, itu entah dari gudang atau dari kantor, ya kan ruangannya beda kan. Nah tapi si Kak Lala ini udah ibaratnya lagi ngerjain layan gitu, lagi pos layan. Dibuka pintunya. Siapa ya? Gak ada siapa-siapa. Merinding lah tuh bini gua kan, si Lili Merinding gua. Merinding kan bini gua kan. Terus dia keinget omongan Kak Lala tadi, udah jangan dibuka, ditutup lah pintunya. Nah, si Lulu ini nanya, siapa Kak? Kata dia kan. Enggak ada orang, kata dia kan. Kak Lala udah diem, terus kakinya gini-gini. Ngayun-ngayun gini. Nah, terus kata si Lulu, Kak Lili, lihat gak kakinya Kak Lala ada. Ngayun-ngayun gini. Terus keluar suaranya. Begitu. Jadi gue ceritanya merinding nih. Ya kan? Nah,
Terus bini gue karena mungkin intuisinya bagus kali ya, jadi dia langsung ngajak si Lulu itu keluar untuk cari orang-orang gudang, orang-orang pabrik. Tolong lah. Kita tolong gitu kan. Ini apa Kalala lagi serupan gitu kan. Udah kan. Bener akhirnya pas orang pabrik itu pada ke atas semua. Berontak barusan si Lala itu. Wow gitu kan. Ngamuk-ngamuk dibawa ke musola. Nah, kebetulan nih bini gue tuh lagi halangan, lagi kotor. Ya kan? Dia nggak mau masuk ke musola itu. Jadi yang ngebantu itu Lulu sama orang-orang pabrik. Ada cewek juga orang pabrik itu gitu kan. Setelah sadar, mereka kan masih banyak tuh barang-barang di ruangan di kantor. Balik lagi mereka ke kantor. Iya. Nah terus bini gue nih iseng nanya, Kalala tadi kenapa gitu kan? Iya, tadi banyak anak kecil sama ibu-ibu kata dia kan. Ngomong gitu selalu kan. Anak kecil gimana kak? Iya tuh anak kecil kayak di belakang kamu gitu. Oh langsung udah gue lama-lama langsung buru-buru cabut. Jadi Lala itu ngasih tahu di belakang bini gue tuh banyak anak kecil. Ada gitu posisi sudah Sudah mau pulang. Itu mungkin 8:30 lah itu. Dari jam 7 dia kesurupan nunggu 1 jam lu balik. Dari situ bini gue minta diantar Lulu sama cowoknya. Pokoknya lu jangan pergi dulu mobil lu, tunggu kakak gue bukain pintu baru gue masuk kata dia, saking takutnya sih itu. Wah kata gue juga dengernya sampai gue tuh paling merinding kalau ada gini-gini gitu loh. Kayak dia tuh menikmati, enjoy gitu kan. Sambil ketawa kecil. Iya, waduh itu ekstrim banget sih gitu. ya udah, tapi memang dia udah punya feeling banget ya. Iya. Jangan bukain pintu kalau ada yang gitu. Dan selang 15 menit ada yang dibukain Langsung masuk. Kayak ada punya feeling gitu. musik. Oke, ini udah berapa menit Pak kameramen? 1 jam. Wah, itu sudah asikan oke. ngobrol tadi. Asikan ngobrol ya, karena memang Mrs. itu tidak ada henti aja. Ya bisa. Oke, teman cerita tadi kita udah cerita panjang kali lebar dengan Mei. Terima kasih atas ceritanya dan sharingannya. Thank you, Mei. Kita juga mengundang teman-teman kalau misalkan memang punya pengalaman atau cerita mistis gitu ya, bisa bergabung di podcast Waktu Malam, bisa lewat DM di Instagram kita @wadahcerita_. Atau kirim di email. Emailnya di ceritawadah@gmail.com gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.